Dari Gereja Sangkakala Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Voice of Life edisi 9 April 2020. Apa kabar kekasih Tuhan? Pagi yang luar biasa, sangat cerah kota Surabaya ya. Saya harapkan Anda juga semangat juga untuk menghadapi apa yang ada di depan kita. Belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah di rumah. Jangan lupa dengarkan Radio Sangkakala di rumah juga. Jangan keluar-keluar, katanya begitu. Tapi kalau perlu ya boleh lah, tapi pakai masker ya kasih Tuhan ya. Itu protokol yang harus kita patuhi. Baik, pagi hari ini Pak Dani Tatimus ya berbagi dengan Anda. Selamat pagi Pak Dani. Selamat pagi Mbak Wahyu, selamat pagi kasih Tuhan dimanapun Anda berada. Biarlah kita selalu diberkati oleh Tuhan. Amin. Heal our land. Ya. Sembuhkan negeri kami. Negeri kami. Ya, pulihkan negeri kami. Silakan Pak Doni. Ya. Mari sebelum kita mulai, kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat semua kasih sayang dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Hari-hari ini semakin kami membutuhkan kasih sayang dan anugerah-Mu atas bukan hanya kami pribadi demi pribadi, keluarga kami, tetapi sebagai sebuah bangsa dan bagi seluruh bangsa, sebagai sebuah dunia. Tuhan, di hadapan Engkau kami berseru, kami menyatakan kemuliaan-Mu atas negeri ini, kemuliaan-Mu atas seluruh bumi ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah perlindungan, pertolongan, penjagaan daripada Tuhan, mujizat daripada Tuhan tetap menjadi bagian dalam kehidupan kami di tengah-tengah morat-marit setiap keadaan yang ada, bukan hanya secara dunia kesehatan, dunia ekonomi, juga perpolitikan. Tuhan, Engkau tolong, Engkau jaga, Engkau lindungi selalu. Kami butuhkan kasih sayang dan anugerah-Mu. Dan kami percaya bahwa rahmat-Mu selalu baru setiap pagi, selalu baru setiap pagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, kekasih Tuhan, 2 Tawarik 7 ayat 14 hari-hari ini menjadi salah satu ayat yang seringkali diingatkan kepada kita sebagai orang percaya. Tapi mari saya mulai dari 2 Tawarik 7 ayat yang ke-13. Jadi ketika Salomo membangun bait suci, dan dalam peresmian bait suci, Alkitab berkata Salomo berhasil melakukan segala sesuatu yang ada di dalam hatinya terhadap rumah Allah maupun istananya. Ketika Salomo berhasil, dia mencoba mendedikasikan bait suci itu di hadapan Tuhan. Tiba-tiba Tuhan hadir dan berbicara kepada Salomo. Tapi yang menarik adalah ketika dia hadir, 2 Tawarik 7 ayat 13, tidak ada angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba Tuhan berkata begini, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, ayat 14, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ayat 15, sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Menariknya adalah ketika Tuhan berbicara kepada Salomo dalam peresmian bait suci, tidak ada angin, tidak ada hujan, dia berkata, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, bila mana aku mendatangkan penyakit sampar. Anda lihat salah satu pertanyaan paling banyak di awal-awal dari peristiwa ini adalah, siapa yang melakukan ini semua? Apakah ini dari Tuhan? Apakah ini dari kesalahan manusia? Sepenuhnya apakah ini dari setan? Menarik, dalam 2 Tawarik 7 ayat 13 berkata, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, bila mana aku mendatangkan belalang untuk memakan hasil bumimu, bila mana aku mendatangkan penyakit sampar. Jadi kalau ditanya siapa yang melakukan kekeringan terjadi di Israel sehingga langit tertutup, siapa yang menjadi penyebab mengapa ada belalang yang memakan hasil bumi, siapa yang kemudian menjadi penyebab sehingga ada penyakit sampar di negeri itu, 2 Tawarik 7 ayat 13 dengan jelas berkata itu Tuhan. 2 Tawarik 7:13 berkata, bila mana aku. Yang menariknya adalah ayat 14. Ayat 13 dia berkata, aku yang mendatangkan sampar, aku yang menutup langit, aku yang mendatangkan belalang. Tapi ayat 14 menarik kekasih Tuhan adalah tiba-tiba dia berkata bahwa
Maka ini yang harus kamu lakukan apabila umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berbalik dari jalannya yang salah. Anda lihat menariknya, ayat 13 berkata Tuhan berkata, aku yang menutup langit. Tapi ayat 14 menarik, tiba-tiba dia berkata solusi atas kekeringan, solusi atas kelaparan, solusi terhadap atas penyakit sampar hari itu. Solusinya ayat 14 adalah kamu berbalik dari caramu yang salah. Tuhan menunjukkan bahwa, ini yang saya percaya, bahwa mungkin ada bagiannya Tuhan, pasti ada bagiannya Tuhan, ada perkenanannya Tuhan, ada izinnya Tuhan, ada bagiannya Tuhan. Dan ayat 13 berkata, aku yang mengirimkan sampar, aku yang menutup langit. Tetapi kalau pakai istilahnya causa prima, penyebab utama mengapa ada kekeringan, penyebab utama mengapa ada hujan, penyebab utama mengapa ada penyakit sampar, penyebab utamanya ayat 14 menunjukkan bahwa itu penyebab utamanya bukan Tuhan, tetapi penyebab utamanya adalah kesalahan manusia. Dia berkata, maka umatku yang atasnya namaku disebut berbalik dari jalannya yang salah, merendahkan diri, berbalik dari jalannya yang salah, berdoa, berseru padaku, maka aku akan menjawab. Anda lihat kalau ditanya apa yang menjadi penyebab utama, jawaban saya kemungkinan besar adalah kita manusia. Jadi sesuatu yang sangat kompleks. Di situ ada peran kuasa kegelapan, di situ ada penyebab manusia, di situ ada bagian dari hukum alam yang Tuhan tetapkan, sehingga apabila engkau berbuat salah, engkau tidak percaya, maka dunia dalam keadaan hancur. Saya percaya itu semua, tetapi penyebab utamanya dia menunjukkan apabila engkau mau melihat sebuah pemulihan, penyebab utama dari sebuah kesalahan adalah manusia harus berbalik dari jalannya yang salah. Misalnya, yang menarik adalah tentang virus hari ini. Saya tidak bicara khusus corona, tapi saya bicara soal virus secara umum. 5 tahun yang lalu, 2015, 2014, 2015, Bill Gates pendiri Microsoft, CEO dan Microsoft, berdiri di hadapan banyak orang dalam TED Talks, dan dia bicara begini. Waktu itu terjadi virus Ebola yang secara hasil sangat mengerikan, sebab seringkali virus itu menghancurkan daging manusia. Bill Gates berdiri di hadapan orang dalam TED Talks dan berkata begini, kita menyediakan dana yang sangat besar untuk menghadapi peperangan antar negara. Bahkan kita menyediakan dana yang sangat besar untuk perang bintang di antar galaksi sana, perang di alam semesta. Tetapi kita tidak pernah menyediakan dana yang cukup untuk menghadapi musuh yang tidak kelihatan. Kita punya dana yang sangat besar menghadapi musuh yang kelihatan, serbuan dari luar, tentara dari negara lain, bahkan kemungkinan besar alien. Karena ada dana untuk Star Wars, perang alam semesta. Tetapi kita tidak pernah menyediakan dana untuk musuh yang tidak kelihatan, mikrobiologi. Sebab hari itu sementara ramai soal Ebola. Dan Bill Gates berkata bahwa sangat beruntung hari ini ketika dunia mengalami Ebola. Ebola adalah virus yang penyebarannya itu tidak melalui udara, dan itu sangat beruntung. Dan bukan hanya tidak melalui udara, pertama kali virus Ebola muncul di daerah pinggiran yang jauh dari kota, jauh dari keramaian, sehingga mudah untuk diisolasi. Dan Bill Gates berkata, bagaimana seandainya di akhir dari pemaparannya dia berkata, bagaimana seandainya muncul sebuah virus baru yang penyebarannya lewat udara, yang membunuh manusia dalam jumlah yang sangat besar, dan kita tidak punya dana apa-apa, kita tidak punya koordinasi, kita tidak punya saling tukar ilmu, kita tidak punya pusat penelitian, kita tidak punya itu semua. Maka apa yang akan terjadi? Dia berkata kemungkinan besar akan terjadi banyak kolaps dalam tatanan masyarakat hari ini. Dan 5 tahun kemudian hari ini ketika muncul COVID-19 Corona, maka yang muncul adalah kita menemukan bahwa ketika terjadi penyebaran lewat udara, SARS dan MERS sebelumnya kita sudah bisa hadapi, tapi kali ini penyebaran lewat udara sangat besar, sehingga terjadi penjangkitan yang sangat luar biasa.
Dan apa yang terjadi? Beberapa pilar-pilar masyarakat mulai secara pelan-pelan runtuh. Akhirnya ini ada yang namanya ekonomi meltdown, sebuah lelehan secara ekonomi. Dunia ekonomi mengalami guncangan yang sangat besar. Untuk Indonesia, dolar atas Amerika naik begitu tinggi, harga emas menjadi naik begitu tinggi, saham. Anda lihat ada banyak hal yang menjadi rusak dan hancur. Nah, kalau ditanya kesalahan siapa, jawaban besar adalah sistem yang kita bangun, manusia sebagai kausa prima, penyebab utama. Itu sebabnya Tuhan berkata, apabila engkau mengalami kelaparan, apabila engkau mengalami kekeringan, engkau mengalami penyakit sampar, ini yang harus kamu lakukan, berbalik dari jalanmu yang salah. Sebab ada sesuatu yang salah dalam kehidupan kita. Saya pernah bilang saya suka kata masalah dalam bahasa Indonesia, sebab masalah berarti ada yang salah. Ada sesuatu yang salah dari cara kita membangun sebuah sistem kesehatan. Mungkinkah ada sesuatu yang salah dalam cara kita membangun sebuah sistem ekonomi? Mungkinkah ada yang salah dalam cara kita hari ini gereja pindah ke rumah dengan sistem online? Jangan-jangan ada sesuatu yang salah dalam kehidupan kita bergereja. Tapi bukan itu persoalan terbesar. Persoalan terbesar bagi kita yang ada dalam gereja, saya tidak punya kapasitas untuk bicara soal ekonomi, saya tidak punya kapasitas untuk bicara secara politik, tapi saya mungkin punya kapasitas untuk berbicara sebentar tentang keberadaan gereja. Ketika masalah ini muncul, saya menemukan ada banyak orang percaya mengalami histeria massal, ada banyak orang percaya mengalami ketakutan yang over, bukan tidak. Ada banyak orang yang masih mampu untuk mengendalikan kekhawatiran dalam kehidupannya, tetapi ada orang yang berpindah dari kekhawatiran kepada ketakutan, dan ketakutan muncul pada sebuah keadaan yang panik. Dan saya berkata jangan-jangan, saya bilang pada teman-teman saya, jangan-jangan ada sesuatu yang salah dalam sistem kita dalam berkhotbah tiap hari Minggu, sehingga semua yang kita khotbahkan di hari Minggu tiba-tiba seakan-akan tidak berguna bagi orang ketika mereka menghadapi sebuah persoalan. Saya berkata di masa-masa yang tersulit, justru semua khotbah yang pernah kita dengar di hari Minggu, di hari lain, semua khotbah yang pernah kita dengar di gereja, di persekutuan doa, seharusnya semua khotbah yang kita dengar diterapkan hari itu. Semua kata amin yang pernah Anda katakan ketika Anda mendengar khotbah dari seorang pendeta, hari itu butuh sebuah tindakan praktis hari ini justru. Jangan-jangan saya berkata ada sesuatu yang salah dalam sistem kita membangun sebuah ibadah. Yang kemarin saya katakan, ada banyak orang terjebak hanya sekedar berpikir, jangan-jangan termasuk pendeta, ada banyak orang terjebak berpikir hanya sebagai penyelenggara ibadah. Sehingga topik pertama yang muncul di tengah-tengah rekan-rekan yang muncul adalah ibadah online, ibadah offline, antara mereka yang berhikmat melawan mereka yang beriman. Dan terjadi sebuah perpecahan yang sampai hari ini mungkin masih akan tetap ada. Saya pikir jangan-jangan ada yang salah dalam sistem kita membangun sebuah ibadah. Ada yang salah. Makanya dia berkata bertobatlah. Bertobatlah, berbaliklah dari caramu yang salah. Berbalik, hari ini adalah hari di mana kita mengintrospeksi diri sendiri dan berpikir, apa yang salah? Apa yang kurang? Apa yang kurang dari cara kita membangun keuangan dalam keluarga kita? Sehingga ada banyak orang hari ini yang tidak punya persediaan untuk menghadapi, istilah saya, musim paceklik, 7 tahun kelaparan dalam istilah Alkitab. Ketika mereka pernah mengalami 7 tahun kelimpahan, tiba-tiba kita temukan ada banyak orang tidak siap menghadapi 7 tahun kelaparan. Jangan-jangan ada yang salah dalam sistem kita dalam mengelola keuangan dalam keluarga. Jangan-jangan ada yang salah dalam sistem kita membangun iman kita di hadapan Tuhan. Dia berkata berbaliklah dari caramu yang salah. Dan yang menarik dia bilang, apabila engkau berbalik dari jalan-jalanmu yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga, mengampuni dosa mereka dan heal their land, memulihkan negeri mereka. Saya suka bahasa Inggris. Alkitab bahasa Inggris berkata heal their land, tanah mereka. Tanah, untuk apa tanah? Tanah bicara soal ladang bagi bangsa Israel, dan ladang bicara tentang tempat di mana mereka menabur supaya mereka bisa menuai, dan apa yang mereka tuai akan menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Dia bilang kalau engkau bisa meresponi dengan benar,
Kalau engkau bisa berespon dengan benar ketika kita menghadapi sebuah persoalan, engkau responi dengan benar, berbalik dari jalanmu yang salah, rendahkanlah dirimu, maka aku akan mengampuni dosa, berserulah kepadaku. Kalau kamu bisa meresponi dengan benar di saat-saat masalah itu muncul dalam kehidupanmu, maka I will heal their land. Aku akan menyembuhkan, memulihkan tanah mereka. Untuk apa? Supaya kelak nanti setelah ini berlalu, engkau akan menabur. Dan ketika engkau menabur, ketika tanah itu sudah pulih, ladang itu sudah pulih, engkau akan menabur dan engkau akan menuai sebuah tuaian yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Hari ini adalah hari di mana kita berintrospeksi. Bukan hanya introspeksi, kita harus berespon dengan benar. Dan kalau kita bisa berespon dengan benar, maka kita akan melihat bahwa Tuhan sementara menyediakan tanah yang jauh lebih subur. Mungkin bumi sementara mengalami sabat atas tanah. Sabat atas tanah. Sehingga kita akan ketika mengalami, kita tahu ini yang salah, kita berespon dengan benar, kita mendapatkan sebuah tanah yang baru. Dan ketika kita menabur, saya percaya kita akan melihat sebuah tuaian yang besar. Kalau kita bisa berespon dengan benar sebagai gereja, itu yang lalu saya coba tekankan. Kalau kita bisa meresponi keadaan ini dengan benar sebagai gereja, gereja harus menjadi gereja. Apa fungsi gereja? Mengapa gereja ada? Gereja ada bukan sebagai penyelenggara ibadah, gereja ada untuk menjadi berkat. Dan ketika kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, kita akan menemukan bahwa ada banyak tuaian sebenarnya yang Tuhan sementara siapkan. Itu yang lalu saya sempat catat, saya juga sempat katakan pada kekasih Tuhan. Gereja tidak pernah dipanggil untuk menderita. Gereja dipanggil untuk melakukan kebenaran. Dan kalau karena melakukan kebenaran kita harus menderita, itu adalah konsekuensi dari sebuah panggilan. Gereja tidak pernah dipanggil untuk menderita. Gereja dipanggil untuk menolong mereka yang menderita, menjadi berkat bagi mereka yang menderita. Dan kalau seandainya kita kemudian harus menderita karena menolong orang yang menderita, maka kita harus mengerti itu adalah bagian dari konsekuensi sebuah panggilan. Saya percaya nomor satu, Tuhan, semua keadaan ini Tuhan ada untuk reveal, hanya untuk menyatakan apa yang salah dalam kehidupan kita. Yang kedua, dia mau supaya kita respon, kita meresponi dengan benar. Maka yang ketiga, He restore, dia memulihkan. Dia memulihkan segala sesuatu, bahkan untuk sesuatu tuaian yang jauh lebih baik. Pertama, dia reveal mengapa keadaan ini ada, untuk menyatakan apa yang salah. Reveal. Kalau begitu apa yang harus saya lakukan? Respon dengan benar. Setelah saya meresponi dengan benar, apa yang akan terjadi? God will restore. Dia akan memulihkan. Dia akan memulihkan. Menarik kisah tentang Ishak ketika terjadi kelaparan di tempat di mana dia berada. Dia pergi ke Gerar. Untuk apa? Untuk menabur. Ketika di masa kelaparan, Ishak justru menabur di tanah Gerar. Dan ketika dia menabur di tanah Gerar, apa yang terjadi? Tuhan buat Ishak menjadi kaya, sangat kaya, amat kaya. Di masa kelaparan, Ishak menabur. Dan waktu dia menabur, dia menemukan tahun berikutnya ada tuaian yang besar. Di masa-masa sulit bagi ini, saya mengingatkan ulang sekali lagi, pesan saya tetap sama, sebab pesan Tuhan dalam hidup saya tetap sama. Mari bagi mereka yang punya kelebihan, kalau Anda sudah, nomor satu kewajiban kita untuk keluarga, kebutuhan keluarga dicukupkan, baik. Tapi kalau Anda tahu Anda punya kelebihan, walaupun sedikit, mari kita jadi orang yang memberkati satu sama lain. Hari ini ada banyak orang yang membutuhkan pertolongan kita. Kalau saya tidak punya banyak, Pak, hidup aja menjadi lebih sulit. Hari ini ada banyak orang yang kekurangan sukacita. Ada banyak orang yang membutuhkan damai sejahtera. Jadilah sumber sukacita bagi mereka. Jadilah sumber damai sejahtera bagi mereka. Jadilah orang yang mendoakan orang lain. Dan ketika kita meresponi dengan benar, God will restore. Tuhan akan memulihkan. Reveal, respond, restore. Tuhan hanya menyatakan apa yang salah supaya kita bisa meresponi dengan benar. Dengan demikian dia bisa merestorasi. Jadi penghakiman dari Tuhan, kalau saya pakai istilah penghakiman dari Tuhan tidak pernah bermaksud untuk menghancurkan iman seseorang. Penghakiman dari Tuhan bermaksud untuk memurnikan
iman seseorang. Sekali lagi, ketika hukuman itu berasal dari Tuhan, ketika penghakiman itu datang dari Tuhan, itu tidak pernah bermaksud untuk menghancurkan seseorang. Hari ini ada banyak berita yang menjadi menakutkan, bahkan berita kekristenan menjadi berita yang menakutkan. Tapi saya mau berkata, penghakiman dari Tuhan tidak pernah untuk menghancurkan iman seseorang. Penghakiman dari Tuhan ada untuk memulihkan, memurnikan iman seseorang. Penghakiman dari Tuhan bukan sebagai penalti atas kesalahan kita. Bukan seperti hakim yang sementara mempenalti seseorang, tetapi sama seperti seorang bapa yang sementara menegur anaknya, sementara mengajar anaknya, sementara menghukum anaknya, supaya lewat hukuman ajaran yang dia berikan, anaknya mengerti apa yang salah, apa yang benar, dengan harapan ketika anaknya melakukan apa yang benar, hidupnya akan diberkati. Seperti bapa yang sementara menghukum anaknya, bapa yang sementara menegur anaknya, bapa yang sementara mengajar anaknya. Bukankah dia berkata jelas, barang siapa kukasihi, dia kutegur dan kuhajar. Anda lihat, dia sementara mungkin menghajar kita, tapi dia menghajar bukan untuk menghancurkan. Dia menghajar untuk memurnikan Anda dan saya. Kekasih Tuhan, dimanapun Anda berada, be a church. Jadilah gereja yang sesungguhnya. Responi dengan benar, apa yang kurang, apa yang salah. Hari-hari ini saya percaya bahwa cara kita berbisnis akan menjadi berbeda, cara kita bergereja akan menjadi berbeda, cara kita membangun sosial masyarakat akan menjadi sangat berbeda. Oleh sebab itu, mungkin ini kesempatan untuk mencari strategi-strategi baru dalam bisnis Anda. Ini kesempatan untuk menemukan ide-ide inovasi baru dalam bisnis Anda. Mungkin, saya tidak tahu. Tapi kalau itu terjadi dan Anda meresponi dengan benar, Tuhan akan memberkati. Restore your land. Bisnis Anda akan menjadi tanah yang sementara dipulihkan, di mana ketika Anda menabur, Anda akan melihat tuaian yang besar. Saya percaya itu, sungguh-sungguh percaya. Dimanapun Anda berada, Tuhan memberkati. Baik, kekasih Tuhan, Anda bisa memperdalam apa yang disampaikan oleh Pak Doni tadi. Silahkan, Anda bisa bergabung bersama dengan kami. Telepon 0315046000, SMS WA 0813 330 60.000. Kami kembali ke ruang dengar kekasih Tuhan sesaat lagi.